Episode sebelumnya menceritakan bahwa Bu Sulastri dan Pak Somad bertemu dengan rombongan Lili di rumah lamanya. Rizky telah menceritakan perihal pernikahannya dengan Lili, dan ia juga menceritakan perihal kematian Bapak Chandra Rahardi, sedangkan Pak Somad telah menceritakan bahwa dirinya telah melihat di rumah Mbah Dukun, Bapak Chandra Rahardi dan Ibu Kusuma masih hidup. Bahkan Pak Somad menceritakan bahwa keadaan Pak Bambang Rahardi terluka parah. Badannya melepuh seperti terkena luka bakar. Yai Jakfar pun menerawang bahwa apa yang telah dikatakan oleh Pak Somad benar adanya. Bahkan Kiai Jakfar mengatakan bahwa orang yang tubuhnya melepuh tersebut adalah orang yang telah memelihara jin ifrit. Maka dari itu, mereka semua harus mendatangi rumah dukun tersebut demi untuk membinasakan jin ifrit dan sekutunya. Yai Jakfar pun mengatakan, saat mereka sudah sampai di rumah Mbah Dukun tersebut, mereka harus bisa memadamkan lilin-lilin yang ada di sekeliling tubuh lelaki tua tersebut, agar jin ifrit bisa binasa. Kemudian Bu Sulastri pun menanyakan jika lilin itu padam, bagaimanakah dengan nasib mertuanya, yaitu Bapak Bambang Rahardi? Yai Jakfar pun mengatakan, lilin itu padam, maka jin ifrit beserta majikannya akan mati. Juga yang artinya, Bapak Bambang Rahardi pun akan ikut mati. Maka dari itu, jika Bu Sulastri maupun Lili tidak tega melihat kakek maupun neneknya meninggal, maka lebih baik mereka di rumah saja. Namun Bu Sulastri maupun Lili bertekad untuk ikut serta menyerang rumah Mbah Dukun, dan akhirnya mereka semua pun berangkat. Saat mereka sudah sampai di rumah dukun sakti tersebut, mereka dikejutkan dengan penjagaan di rumah tersebut. Rumah tersebut dijaga oleh puluhan bodyguard, dan semua bodyguard berbadan tinggi dan kekar. Yai Jakfar, Pak Somad dan yang lainnya pun bertanya kepada penjaga tersebut tentang keberadaan Mbah Dukun, dan penjaga tersebut pun mengatakan bahwa Mbah Dukun sedang keluar kota, mengantarkan orang tuanya pulang ke rumahnya. Bahkan, salah satu penjaga tersebut menjelaskan bahwa untuk sementara, Mbah Dukun menutup prakteknya untuk sementara waktu, dikarenakan Mbah Dukun sedang mengobati orang tuanya yang sedang terluka parah. Tetapi Yai Jakfar dan yang lainnya tidak mempercayai omongan para penjaga tersebut. Mereka yakin di dalam rumah tersebut ada orangnya. Jika tidak ada, tidak mungkin rumah dijaga dengan begitu ketatnya. Yai Jakfar dan yang lainnya memaksa untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat kondisi dari dalam rumah, namun sang penjaga melarang rombongan Yai Jakfar untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan akhirnya terjadilah perkelahian antara rombongan Yai Jakfar dan juga para penjaga rumah tersebut. Hamzah dan Hamid, juga Pak Somad, Rizky dan Pak Sodik melawan para penjaga. Setelah ada jalan, Yai Jakfar, Lili, Rizky, dan Bu Sulastri bisa masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan yang lainnya masih melawan para penjaga. Saat masuk ke dalam rumah, Rizky, Lili, Yai Jakfar dan Ibu Sulastri memeriksa semua ruangan yang ada. Ada satu ruangan yang terkunci dari dalam. Rizky pun mencoba mendobrak pintu ruangan tersebut, namun tiba-tiba sinar berwarna hitam menghantam tubuh Rizky, hingga tubuh Rizky terpental ke belakang, dan tubuh Rizky menghantam pintu ruangan lainnya hingga pintu tersebut rusak. Lili dan Bu Sulastri yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Kemudian Bu Sulastri dan Lili pun membantu Rizky untuk bangun kembali. Kiai Jakfar yang melihat Rizky terjatuh pun akhirnya menghampiri Rizky dan menanyakan kepada Rizky apa yang terjadi. Rizky pun menceritakan kepada Kiai Jakfar bahwa dirinya mencoba mendobrak sebuah ruangan yang sedang terkunci. Tetapi saat mendobrak tiba-tiba tubuhnya terpental seperti ada yang mendorongnya. Kiai Jakfar pun menanyakan kepada Rizky di mana ruangannya. Rizky pun menunjuk ke sebuah pintu. Kiai Jakfar pun melihat ke arah pintu tersebut, dan dia melihat kabut hitam menutupi pintu tersebut. Kemudian, Kiai Jakfar pun menanyakan kepada Rizky apa dirinya tak melihat kabut hitam yang menutupi pintu tersebut. Rizky pun terkejut. Ia tak melihat ada kabut hitam yang menutupi pintu tersebut, namun Rizky melihat bahwa pintu tersebut berwarna hitam, tidak seperti pintu lainnya yang berwarna coklat. Yai Jakfar pun menjelaskan
bahwa pintu tersebut sebenarnya berwarna coklat sama seperti pintu lainnya. Hanya saja pintu tersebut sengaja dibentengi sebuah kabut hitam. Orang lain pasti melihat pintu tersebut berwarna coklat, sama dengan pintu lainnya. Namun Rizky yang memiliki indera keenam akan melihat pintu tersebut berwarna hitam, karena Rizky kurang jeli melihatnya. Dan Kiai Jakfar pun mengatakan bahwa siapapun yang mencoba merusak pintu tersebut, ia akan celaka. Dan untungnya Rizky memakai tasbih pemberian Yai Jakfar, sehingga Rizky takkan merasakan sakit. Kemudian Yai Jakfar pun menjelaskan, jika mereka berhasil masuk, maka mereka harus bekerja sama untuk mematikan lilin. Dan salah satu di antara Rizky atau Lili harus bisa mengalungkan tasbih di leher kakek tua, karena jin ifrit tersebut bersemayam di tubuh si kakek tua. Sedangkan Yai Jakfar akan menghadapi dukun sakti tersebut. Rizky, Pi mengangguk, dan Lili pun menganggukkan kepalanya. Setelah berkata demikian, Yai Jakfar pun menuju pintu yang terkunci tersebut. Lili, Rizky dan Ibu Sulastri pun mengikutinya. Namun Kiai Jakfar melarang mereka untuk mengikuti dirinya. Akhirnya Lili, Rizky, dan Bu Sulastri pun melihat dari arah jauh. Dan di saat Kiai Jakfar sudah berada di depan pintu, ia pun mengeluarkan mantra. Mulutnya komat kamit. Entah apa yang telah diucapkan oleh Kiai Jakfar, sehingga tangan kanannya mengeluarkan sebuah cahaya, dan cahaya tersebut tiba-tiba terbang ke arah pintu dan tak lama kemudian terjadilah ledakan, hingga ledakan tersebut menghancurkan pintu yang terkunci tersebut. Suara ledakan tersebut membuat mereka semua terkejut, dan asap yang timbul karena ledakan tersebut akhirnya menutupi pintu menuju ruangan tersebut, hingga mereka tak dapat melihat arah dalam. Dan ledakan tersebut juga membuat Bu Kusuma yang berada di dalam ruangan tersebut pun juga kaget dan sangat panik.